Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sturingayu Larasati dengan NIM 200525231010 dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Akuntansi. Nah, sebelum masuk ke materi presentasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Universitas Tikubang. Universitas Tikubang Semarang memiliki dua kampus. Yang pertama berada di kampus Mugas, beralamatkan Jalan Trilomba Juang Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dan kampus kedua adalah kampus Kendeng, yang beralamatkan Jalan Kendeng 5, Benden Ngisor, Kota Semarang. Untuk visi sendiri, Universitas Tikubang yaitu menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi, dan berjiwa kewirausahaan. Apa sih untungnya kuliah di Unisbank? Yang pertama, Unisbank telah terakreditasi dari BANPITI. Sekolah Tinggi Ekonomi yang dulunya bernama Akubank ini berdiri dari tahun 1968 dan telah mendapatkan akreditasi B dari BANPITI. Selain itu, prodinya pun juga telah mendapatkan akreditasi baik A dan juga B. Lokasi kampus yang strategis, baik Mugas ataupun Kendeng, sama-sama terletak di dekat kota. Untuk menjangkaunya, kita hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Di sekitar kampus juga terdapat banyak fasilitas publik seperti mal, taman, hingga tempat hiburan lainnya. Yang ketiga adalah membekali mahasiswa dengan sertifikasi internasional. Demi meningkatkan kualitas pendidikannya, maka kampus satu ini membekali mahasiswanya dengan banyak sertifikasi internasional, mulai dari CISO, Crackle, Adobe, hingga Foresec diberikan semuanya. Biaya kuliah yang terjangkau. Tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk kuliah di sini. Pasalnya, biaya di Unisbank relatif murah untuk ukuran swasta. Selanjutnya adalah diajarkan berwirausaha. Lantaran juga mengedepankan program kewirausahaan, maka tidak heran jika di Unisbank sekitar 73% mahasiswanya di semester 5 sudah memulai bisnis. Berikut adalah sejarah singkat tentang Unisbank Semarang. Unisbank berdiri pada tanggal 28 April 1968 oleh Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia atau yang disingkat dengan YPPMI. Dulunya bernama Akademik Keuangan dan Perbankan atau disingkat dengan Akubank dengan satu jurusan saja, yaitu Keuangan dan Perbankan. Pada tanggal 15 Mei 1989, Akubank dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan atau yang disingkat dengan Tikubang. Banyaknya minat masyarakat menuntut ilmu hingga ke jenjang perguruan tinggi membuat Tikubang semakin melebarkan sayapnya. Pada tanggal 26 Agustus 1992, Tikubang kembali dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Tikubang. Tahun 1993, YPPMI mendirikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Tikubang, yang disingkat menjadi AMIK Tikubang dengan jurusan Manajemen Informatika jenjang D3. Satu tahun kemudian, tepat di tanggal 19 Agustus 1994,
Amik Sikubang berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sikubang yang disingkat menjadi STMIK Sikubang. Tak hanya bidang ekonomi yang dikembangkan, YPPMI juga mengembangkan bidang bahasa dan hukum, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing atau STIBA dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH. Guna mengoptimalisasi dan mempermudah pengelolaan, tanggal 5 Juli 2001, YPPMI melakukan penggabungan STMIK, STIBA, dan STIH menjadi satu bernama Universitas Sikubang. Perlu diketahui jika Sikubang bukan singkatan dari Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan. Sikubang merupakan sebuah akronim dari Sasana Taruna Informatika dan Komputer untuk Pembangunan dan Kesejahteraan yang disingkat menjadi Sikubang. Sikubang sendiri memiliki beberapa fakultas dan juga prodi, diantaranya adalah Fakultas Teknologi Informasi yang terdiri dari prodi Manajemen Informatika D3, Sistem Informasi S1, Teknik Informatika S1, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Program Keuangan Perbankan D3, Akuntansi S1, Manajemen S1, dan Fakultas Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK yang terdiri dari prodi Fakultas Hukum S1 dan Ilmu Hukum S1. Kemudian Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya yang terdiri dari prodi Sastra Inggris S1. Fakultas Teknik yang terdiri dari prodi Teknik Industri S1, Fakultas Pariwisata Perhotelan D3. Sekarang kita langsung masuk saja ke materi, yaitu pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Laporan standar. Laporan standar merupakan laporan yang memuat pendapat tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dan segala sesuatu yang bersifat material, di antaranya adalah arus kas dari entitas yang ada, posisi keuangan perusahaan, hasil usaha yang diperoleh, yang dinilai berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip laporan yang berlaku umum. Dalam laporan audit, opini wajar tanpa pengecualian baru dapat diterbitkan oleh auditor saat semua syarat dan kondisi terpenuhi, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Selain itu, juga tidak terdapat adanya kesalahan dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan yang berpengaruh secara signifikan. Laporan keuangan ini dinilai oleh akuntan publik berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar laporan audit. Tahap terakhir dalam penugasan audit adalah pelaporan hasil temuan audit. Dan untuk dapat memenuhi tanggung jawab pelaporan, auditor harus yang pertama memiliki pemahaman yang mendalam mengenai 4 standar laporan. Kedua, mengetahui dengan tepat kalimat-kalimat dalam laporan auditor, bentuk baku, serta kondisi yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan bentuk baku. Ketiga, memahami jenis-jenis penyimpangan dari laporan bentuk baku dan keadaan-keadaan yang sesuai dengan masing-masing penyimpangan. Dan 4, memahami berbagai pertimbangan khusus dalam pelaporan. Standar laporan audit.
Penyimpangan dari laporan standar atau departures from standard report terjadi apabila auditor menyimpulkan bahwa 1. Bahasa penjelasan harus ditambahkan pada laporan tersebut walaupun masih menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Atau kedua, jenis pendapat yang berbeda dapat dinyatakan pada laporan keuangan. Dalam bagian ini juga akan dibahas mengenai berbagai keadaan yang menyebabkan auditor menyimpang dari laporan audit baku. Daftar berikut ini menunjukkan berbagai keadaan ataupun fakta yang mengharuskan auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan menolak pendapat. Antara lain adalah 1. Ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, 2. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, 3. Prinsip akuntansi tidak konsisten yang beralasan untuk tidak menyesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, 4. Pengungkapan yang tidak memadai, 5. Ketidakpastian yang beralasan menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 6. Keraguan-raguan yang sangat penting terhadap status berkelompok yang beralasan menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 7. Adanya suatu keadaan yang menyebabkan pendapat tidak didasarkan pendapat pada laporan auditor lain. Saya akan menyampaikan 5 hal, yaitu 1. Pembatasan ruang lingkup audit, 2. Ketidaksesuaian laporan klien terhadap GAAP, 3. Pengungkapan tidak memadai, 4. Keraguan yang substansial kelangsungan usaha, 5. Pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Pembatasan ruang lingkup. Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAP, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Apabila auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan atau prosedur itu tidak dapat membantu dan mencukupi auditor, dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Contoh-contoh pembatasan yang diajukan oleh klien adalah penolakan untuk memperkenalkan konfirmasi piutang, menandatangani surat representasi klien, atau memberi auditor akses catatan rapat Dewan Komisaris. Contoh pembatasan yang berasal dari berbagai situasi adalah penetapan waktu prosedur seperti perjanjian yang selalu lambat untuk dapat melakukan prosedur yang dianggap perlu dalam situasi itu, dan catatan klien yang tidak memadai. Dalam pembatasan ruang lingkup terdapat penugasan pelaporan yang terbatas. Auditor dapat diminta untuk mengaudit satu laporan keuangan dasar seperti neraca, tapi bukan yang lainnya. Penugasan seperti itu tidak melibatkan pembatasan ruang lingkup selama auditor dapat menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Sebaliknya, jenis penugasan ini melibatkan tujuan pelaporan yang terbatas. Sebagai contoh, misalkan auditor dapat diminta untuk mengaudit neraca saja sebagai bagian dari perjanjian merger.
Dalam kasus demikian, laporan 3 paragraf akan diterbitkan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Bahasa dalam setiap paragraf dimodifikasi untuk mengacu hanya pada neraca saja. Selanjutnya ada jenis pendapat lainnya. Seperti telah ditunjukkan di atas, pembatasan ruang lingkup akan mengharuskan auditor untuk menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat yang tepat tergantung pada sifat dan besarnya pengaruh potensial dari hal-hal yang dipertanyakan dan signifikasinya terhadap laporan keuangan. Jika pengaruh potensialnya berkaitan dengan banyak pos laporan keuangan, maka signifikasi mungkin sekali akan lebih besar daripada jika hanya sejumlah pos yang terbatas tersebut terlibat. Selanjutnya ada pendapat wajar dengan pengecualian. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan, auditor harus pertama menunjukkan pembatasan ruang lingkup dalam paragraf ruang lingkup, kedua memberikan alasan substantif untuk pembatasan itu dalam paragraf penjelasan, ketiga menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian pada paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Kata-kata dalam paragraf pendapat harus mengacu pada pengaruh potensial terhadap pos-pos laporan keuangan di mana auditor tidak mendapatkan kepuasan audit. Bukan pada pembatasan ruang lingkup itu sendiri, karena pendapat auditor berkaitan dengan laporan keuangan. Kemudian ada penolakan memberikan pendapat. Apabila penolakan memberikan pendapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah paragraf pendahuluan dimodifikasi. Kedua, paragraf ruang lingkup ditiadakan. Ketiga, paragraf penjelasan disertakan setelah paragraf pendahuluan yang menjelaskan alasan-alasan penolakan memberikan pendapat. Yang keempat, paragraf ketiga dan kesimpulan berisi penolakan memberikan pendapat. Selanjutnya ada ketidaksesuaian dengan GAAP. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda atas dasar apakah hal itu merupakan ketidaksesuaian yang diperlukan dengan GAAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAAP. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Secara khusus, laporan itu berisi yang pertama, paragraf pendahuluan dan ruang lingkup standar. Kedua, suatu paragraf penjelasan sebelum paragraf pendapat yang menjelaskan situasi dan menyatakan bahwa penggunaan prinsip alternatif dapat dibenarkan. Ketiga, suatu pendapat wajar tanpa pengecualian merupakan paragraf pendapat standar. Jenis pendapat lain. Menurut AU 508.36 menyatakan bahwa dalam memutuskan pendapat yang tepat, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti 1. Besar jumlah mata uang dari pengaruh itu. 2. Signifikansi pos itu bagi klien. 3. Penyebaran salah saji itu. Dalam hal ini adalah jumlah pos laporan yang dipengaruhi. 4. Pengaruh salah saji terhadap laporan secara keseluruhan.
Tanggapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertainya tidak dapat mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh GAAP, maka laporan itu tidak disajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksengajaan dengan GAAP dan ada penyimpangan dari laporan standar. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi, tetapi meniadakan laporan arus kas yang bertalian, maka auditor lazimnya akan menyimpulkan bahwa peniadaan itu memerlukan pendapat dengan pengecualian. Ada dua penghilangan yang diakui, yaitu auditor tidak diwajibkan untuk menyajikan 1. Laporan arus kas apabila laporan itu ditiadakan oleh klien, atau 2. Informasi segmen yang dihilangkan. Akan tetapi dalam kedua contoh itu, auditor harus menunjukkan data yang dihilangkan dalam catatan dan juga penjelasan dan menyatakan pendapat pengecualian atau pendapat tidak wajar laporan keuangan. Keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Dalam suatu audit, biasanya entitas diasumsikan merupakan perusahaan yang berkelanjutan atau going concern yang akan terus ada. Meskipun demikian, auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam kenyataan entitas itu mempunyai kemampuan untuk terus melanjutkan usaha selama periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit khusus untuk tujuan ini. Biasanya, prosedur audit yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit lainnya harus cukup guna mengidentifikasi kondisi-kondisi dan peristiwa yang bila diperhitungkan secara agregat menunjukkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas tersebut untuk melanjutkan usahanya. Menurut AU 341.06, the auditor considering of an entity ability to continue as a going concern atau SAS 59 menunjukkan bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup. Yang pertama adalah tren negatif seperti kerugian operasi yang berulang, kerugian model kerja, arus kas negatif dari aktivitas operasi, dan rasio keuangan fungsi yang buruk. Kedua, petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian pinjaman, penunggakan pembayaran dividen, restrukturisasi hutang,
dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar. 3. Masalah internal seperti penghentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. Masalah eksternal seperti kerugian pada franchise atau waralaba yang penting, yaitu kerugian yang tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir. Auditor-auditor diisyaratkan untuk memperhatikan rencana manajemen guna menghadapi pengaruh buruk dari kondisi-kondisi dan peristiwa di atas tadi. Manajemen mungkin merencanakan untuk yang pertama, melepas aktiva, kedua, meminjam uang atau merestrukturisasi hutang, ketiga, mengurangi atau menangguhkan pengeluaran, atau yang keempat, meningkatkan ekuitas. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila situasi tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan yang kedua, menambah paragraf penjelasan sesudah paragraf pendapat yang mengacu pada catatan itu. Pengaruhnya terhadap laporan standar diilustrasikan pada gambar 20 strip 9. Jenis pendapat lain. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas dalam laporan keuangan tidak memadai, maka laporan itu tidak menyajikan secara wajar. Dengan demikian, auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP yang mencakup pengungkapan informatif. Di samping itu, laporan auditor juga harus berisi paragraf penjelasan yang menguraikan tentang catatan tersebut dan jika memungkinkan pengungkapan yang berupa untuk kewajaran penyajian harus dibuat. Selanjutnya adalah pendapatan yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Apabila klien mempunyai satu atau lebih dari anak perusahaan, divisi, atau cabang, maka klien itu mungkin perlu menugaskan lebih dari satu kantor akuntan yang berpartisipasi dalam audit. Sebagai contoh, asumsikan bahwa klien yang operasi utamanya berlokasi di Midwest memiliki anak perusahaan di luar negeri yang diaudit oleh kantor akuntan asing. Apabila dua atau lebih kantor akuntan terlibat dalam suatu audit, maka satu kantor harus menjadi auditor utama. Keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah relatif dan signifikansi pekerjaan yang dilakukan serta luas pengetahuan perusahaan atas keseluruhan laporan.
Dalam contoh ini, kantor akuntan yang mengaudit operasi Microwave akan menjadi auditor utama. Auditor utama kemudian harus memutuskan apakah bersedia atau tidak memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor lain sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Jika auditor utama menerima tanggung jawab ini, maka tidak ada referensi yang harus dibuat dalam laporan audit atas pemeriksaan auditor lain. Akan tetapi, jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab ini, maka standar pelaporan keempat mengharuskan referensi dilakukan ke auditor lain dalam laporan auditor. Tindakan tersebut diperlukan untuk menunjukkan pembagian tanggung jawab di antara auditor baik atas pekerjaan audit maupun pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Keputusan untuk tidak membuat referensi. Jika auditor utama dapat memperoleh kepuasan mengenai yang pertama independensi dan reputasi profesional dari auditor lain, serta yang kedua ruang lingkup dan mutu pemeriksaan auditor lain, maka referensi ke auditor lain biasanya tidak dilakukan. Auditor utama akan dapat mengambil keputusan ini apabila yang pertama auditor lain adalah kantor asosiasi atau koresponden yang pekerjaannya telah diketahui dengan baik oleh auditor utama. Yang kedua, pekerjaan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Yang ketiga, auditor utama mereview program audit dan juga kertas kerja auditor lain. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain jika bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu laporan audit standar akan dikeluarkan jika laporan auditor utama memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain. Menyebutkan auditor lain dalam kasus tersebut adalah tidak tepat karena auditor utama memikul tanggung jawab penuh atas audit dan pendapat yang diberikan. Selanjutnya, ikhtisar pengaruh situasi terhadap laporan keuangan. Suatu ikhtisar pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan auditor merupakan jenis penyimpangan yang ditunjukkan bersama dengan lokasi setiap informasi, penjelasan, dan uraian dari standar pengaruh utama lainnya terhadap laporan tersebut. Berikut merupakan contoh kasus pada maskapai Garuda Indonesia. Laporan keuangan idealnya menggambarkan kondisi suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan yang berisi laporan keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas.
Catatan atas laporan keuangan dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif ini biasanya digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan. Dengan melihat laporan keuangan, kita bisa tahu bagaimana prospek perusahaan di masa depan, analisis kinerja manajemen perusahaan, serta memprediksi arus kas yang akan datang. Laporan keuangan mencerminkan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam mencapai target profitable. Perusahaan Maskapai Nasional Indonesia atau Garuda Indonesia tersandung skandal laporan keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia berhasil bersih setelah merugi pada kuartal sebelumnya, yang menimbulkan polemik bagi Garuda Indonesia. Berikut merupakan kronologisnya. Pada tanggal 2 April 2019, polemik dimulai saat dua komisaris Garuda Indonesia, Khoirul Tanjung dan Doni Oskaria, saat ini sudah tidak menjabat, menolak menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia karena tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dalam pembukuan tersebut. Garuda Indonesia menyatakan laba bersih mereka senilai 890,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar dengan asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Lonjakan sangat tajam dan signifikan ini berbanding terbalik dengan pembukuan sebelumnya yang menyatakan kerugian sebesar 216,5 juta US dollar. Ternyata Garuda Indonesia melakukan dan mengklaim dari PT Mahato Aero Teknologi atau MAT terkait dengan pemasangan WiFi sebagai laba perusahaan. Pada tanggal 30 April 2019, untuk menanggapi skandal tersebut, jajaran direksi Garuda Indonesia dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia. Dalam pertemuan itu diadakan bersama auditor Garuda Indonesia, ketua akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO International. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa memberikan sanksi pada KAP dan rekan karena masih melakukan analisis laporan keuangan dari pihak auditor. Pada tanggal 2 Mei 2019, sebulan setelah penolakan penandatanganan oleh dua komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia pada BEI atas polemik tersebut. Pada tanggal 3 Mei 2019, Garuda Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan mengaudit ulang laporan keuangannya yang tidak sesuai dengan PSAK. Pada 8 Mei 2019, MAT bersuara setelah namanya terseret dalam skandal laporan keuangan Garuda Indonesia. Perusahaan yang baru berdiri pada tanggal 3 November 2017 ini berani bekerja sama dengan Garuda Indonesia dengan mencatatkan utang senilai 239 juta US dollar yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom pendapatan oleh Garuda Indonesia. Pada 21 Mei 2019, Garuda Indonesia kembali dipanggil oleh Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintai keterangan terkait skandal tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askara Danadi Putra atau biasa disebut Ari Askara, menjelaskan bahwa pengakuan piutang sebagai pendapatan karena dari 239,94 juta US dollar, 28 juta US dollar diantaranya adalah bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh MAT. Pada tanggal 14 Juni 2019, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau Sekjen Kemenku,
Hardianto menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap KAP yaitu adanya dugaan audit yang tidak sesuai PSAK dan sanksi yang akan diberikan pada KAP dan rekan masih menunggu koordinasi dari OJK. Pada tanggal 18 Juni 2019, BII yang juga berkoordinasi intens dengan OJK terkait sanksi yang akan diberikan pada KAP dan rekan masih menunggu keputusan final dari OJK. Pada tanggal 28 Juni 2019, Garuda Indonesia menerima sanksi dari berbagai pihak. Sanksi untuk auditor dari Sri Mulyani yaitu pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, OJK mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda 100 juta serta masing-masing jajaran direksi dan komisaris didenda dengan harus patungan membayar 100 juta. Di samping itu, BEI juga mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda sebesar 250 juta pelanggaran PT Garuda Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk telah melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan tahun periode 31 Desember 2020. Itu tadi presentasi dari saya. Setiap pencapaian dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Jika kamu menginginkannya, maka berusahalah untuk itu. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Don't forget to like, comment, and share.